Halo teman-teman edukatif sekalian, kalian semua sedang menyaksikan channel yang tepat untuk menjadi pintar dan cerdas bersama Pintar Channel. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai komponen komputer. Ayo, kita belajar bersama dengan pintar dan cerdas setelah intro yang satu ini. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang komponen komputer beserta pengertiannya. Saya akan bahas di sini satu persatu, terutama mengenai hardware atau perangkat keras. Apakah itu? Yuk kita saksikan penjelasan yang akan saya sampaikan berikut ini. Terlebih dahulu kita akan mengenal dulu apa itu pengertian dari komponen komputer, yaitu salah satu kumpulan dari beberapa komponen-komponen yang memiliki fungsi saling berhubungan untuk menjalankan sebuah komputer. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka suatu komputer tidak akan bisa berjalan atau berfungsi. Komponen komputer sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen hardware, komponen software, dan komponen brainware. Nah, pada kali ini saya hanya akan menjelaskan komponen hardware atau perangkat keras. Komponen lainnya akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan. Berikut adalah penjelasan dari beberapa komponen komputer beserta contoh dan fungsinya. Hardware atau perangkat keras. Komponen hardware atau sering disebut dengan perangkat keras komputer adalah suatu komponen yang dapat dilihat oleh mata secara langsung dalam bentuk nyata dan dapat diraba. Perangkat keras ini juga salah satu alat yang terdiri dari beberapa komponen yang ada membentuk sebuah komputer. Apabila salah satu dari perangkat keras ini tidak berfungsi dalam penggunaannya, maka dalam pengoperasian komputer akan terganggu, bahkan tidak akan berjalan. Berdasarkan fungsinya, komponen perangkat keras atau yang kita kenal dengan hardware dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya adalah 1. Input device atau unit masukan. Kedua, output device atau unit keluaran. Ketiga, process device atau unit pemrosesan. Keempat, storage device atau unit penyimpanan. 5. Peripheral device atau unit tambahan. Untuk memperjelas dan membedakan mana yang termasuk dalam beberapa kategori di atas, berikut penjelasannya beserta beberapa fungsi dari perangkat tersebut. Input device. Perangkat ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah agar menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan. Fungsi lain dari input device atau unit masukan, selain untuk memasukkan sebuah data, juga dapat digunakan untuk memasukkan perintah. Berdasarkan fungsinya, input device dibagi menjadi dua, yaitu
input secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu alat input yang jika dimasukkan secara langsung akan diproses oleh alat pemproses tanpa memerlukan media lain. Contohnya, keyboard, mouse, like pen, digitizer, graphics, tablet, scanner, dan lain-lain. Secara tidak langsung, yaitu alat input yang menggunakan media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contohnya, punch card, disket, hard disk, dan lain-lain. Agar lebih spesifik lagi, berikut adalah beberapa perangkat yang termasuk dalam input device atau unit masukan. Di antaranya adalah 1. Keyboard. Perangkat ini menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam komputer. Komponen ini berfungsi sebagai media pengguna komputer untuk memasukkan beberapa data, seperti huruf dan angka. Selain untuk memasukkan sebuah data, alat ini juga berfungsi untuk melakukan beberapa perintah, seperti menyimpan dan juga membuka sebuah file. Keyboard ini pertama kali diciptakan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dengan jenis QWERTY. Mouse adalah salah satu perangkat keras yang termasuk peralatan input secara langsung, sama seperti dengan keyboard. Salah satu fungsi dari mouse adalah untuk memindahkan kursor atau pointer terdapat di monitor dengan cepat. Seiring dengan perkembangannya zaman, sekarang ini sudah banyak mouse yang menggunakan teknologi wireless, sama halnya dengan keyboard. Selain itu, mouse mulai digunakan secara maksimal sejak adanya sistem operasi berbasis GUI, Graphical User Interface, di mana dalam pengoperasiannya akan berhubungan langsung dengan pointer atau kursor yang terdapat dalam layar monitor. Ketiga, mikrofon dan headphone. Perangkat yang satu ini diantaranya berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara agar dapat disimpan di memori komputer. Selain itu, alat ini juga termasuk dalam perangkat output komputer, yaitu dengan mikrofon kita dapat mendengarkan suara. Suara yang kita masukkan lewat perangkat ini nantinya akan disimpan di memori komputer. Keempat, touchpad. Touchpad ini memiliki fungsi yang sama dengan mouse. Perangkat ini paling sering ditemukan di laptop atau netbook. Penggunaan touchpad ini hanya menggunakan jari tangan yang diarahkan ke area touchpad untuk memindahkan kursor atau pointer. Selain touchpad, ada juga model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick and trackball. 5. Joystick dan games paddle. Bagi kalian yang sering memainkan permainan di komputer, pasti tidak asing lagi dengan alat yang satu ini. Joystick yang paling sering dijumpai biasanya berbentuk seperti tongkat, namun ada juga yang seperti stick untuk game PlayStation, sedangkan games paddle biasanya berbentuk kotak atau persegi yang terdapat beberapa tombol. Akan tetapi, fungsi keduanya sebenarnya sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu light pen. Light pen adalah salah satu pointer elektronik yang biasanya digunakan untuk memodifikasi atau mendesain gambar dengan monitor secara langsung. Alat ini mengirim sensor cahaya ke komputer yang kemudian akan direkam dan ditampilkan di layar. Output device. Nah, sebelum kita masuk output device, berarti tadi di input device itu ada 6. Seperti dari keyboard, mouse, mikrofon, touchpad, joystick, dan light pen. Nah, sekarang kita masuk ke output device. Output device itu apa saja sih? Nah, komponen ini merupakan suatu perangkat keras komputer yang mempunyai fungsi menampilkan suatu hasil dari pengolahan data. Berikut adalah beberapa perangkat yang termasuk dalam output device, unit keluaran. Di antaranya, 1. Monitor. Monitor adalah sesuatu perangkat yang digunakan untuk mengetahui aktivitas yang kita lakukan di dalam komputer, dan juga dapat menampilkan berbagai informasi yang telah diolah. Perangkat ini menjadi salah satu perangkat yang paling penting dalam komputer karena tanpa monitor kita tidak akan bisa melihat aktivitas kita di dalam komputer. Kedua, printer.
Salah satu fungsi dari printer adalah untuk mencetak beberapa dokumen atau data dari komputer. Walaupun perangkat ini menjadi tambahan dalam komponen komputer, akan tetapi printer telah memberikan manfaat yang sangat besar. Printer sendiri memiliki beberapa jenis, di antaranya printer inkjet, printer laserjet, printer dot matrix. Yang ketiga adalah speaker. Sudah banyak diketahui beberapa fungsi dari speaker pada umumnya, yaitu perangkat keras yang untuk mengeluarkan suara. Kemudian proses device. Nah, komponen ini biasanya kita temukan di salah satu perangkat komputer, yaitu pada CPU, Central Processing Unit. Berisi beberapa komponen pemrosesan pada komputer yang menjadi otak dari komputer. Nah, berikut beberapa perangkat yang termasuk unit pemrosesan adalah 1. Power supply. Power supply ini berfungsi sebagai pengatur arus listrik yang masuk ke dalam CPU. Selain itu, power supply juga memiliki fungsi mengubah aliran listrik bolak-balik menjadi searah yang dibutuhkan oleh komponen PC atau personal komputer. Kedua, RAM, Random Access Memory, merupakan sebuah perangkat yang cukup kecil tetapi sangat besar kegunaannya. Salah satu fungsinya adalah sebagai penyimpanan data sementara. Selain itu, RAM juga menyediakan data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi sebuah informasi. Ketiga, prosesor atau sering disebut dengan otak komputer ini menjadi salah satu perangkat yang terpenting dalam komputer. Perangkat ini sangat rawan sekali mengalami kerusakan karena terdapat sebuah kaki-kaki kecil yang banyak. Jika salah satu saja patah, maka prosesor tersebut tidak akan bisa digunakan. Keempat, motherboard. Perangkat ini sebagai tempat dari beberapa unit pemrosesan yang lainnya. Selain itu, perangkat keras ini berupa papan yang berfungsi menghubungkan beberapa komponen penting lainnya. Motherboard ini berisi prosesor, RAM, dan perangkat keras penting lainnya. Nah, yang proses device itu berarti ada 4. Power supply, RAM, prosesor, dan motherboard. Kita masuk ke storage device. Komponen ini berfungsi sebagai perangkat keras untuk menyimpan sebuah data sekunder. Perangkat yang termasuk dalam komponen ini diantaranya adalah hard disk atau disingkat HDD. Hard disk ini memiliki kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda, tergantung pada pengguna menginginkan ukuran yang berapa. Dan untuk ukuran yang paling kecil adalah 500 GB. Dalam perkembangannya, hard disk yang diciptakan semakin kecil tetapi untuk meminimalisir tempat. Akan tetapi dengan semakin kecilnya, ukuran justru memiliki daya tampung data yang semakin besar. Lanjut, yaitu peripheral device. Nah, di komponen ini hanya beberapa perangkat tambahan dalam komponen dalam komputer, yang apabila tidak ada juga tidak terlalu berpengaruh dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa perangkat yang termasuk dalam unit tambahan, di antaranya 1. Modem. Modem adalah salah satu perangkat yang ukurannya lumayan kecil yang berfungsi untuk menghubungkan suatu komputer atau personal komputer dengan internet. Selain itu, ada juga model modem yang bisa digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan kapasitas kecil menggunakan memori kecil yang dimasukkan ke modem. Kedua, flash disk. Salah satu kegunaan flash disk adalah untuk memudahkan kita memindahkan suatu data dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Kapasitas penyimpanan dalam flash disk ini tidak sebesar dengan hard disk meskipun fungsinya sebetulnya sama. Oke, teman edukatif semua. Setelah kita cermati bersama mengenai komponen komputer, semoga bermanfaat buat teman-teman dan juga menambah pengetahuan bagi teman-teman edukatif semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus menampilkan cara belajar cepat dengan cara klik subscribe dan like, supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Karena akan banyak sekali ilmu belajar atau tutorial di channel ini. So, stay tuned and see you!